Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kenalkan, nama saya Izzatin Nufus Nurrahman dengan nomor NIM 060401200082. Hari ini kita akan belajar bab fikih mengenai toharoh. Sebagai tugas pemenuhan UAS mata kuliah ICT pembelajaran yang diampu oleh Bapak Aulia Ridwan. Sebelum memasuki penjelasan mengenai bab toharoh, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bersuci di dalam hukum Islam. Kedudukan bersuci di dalam hukum Islam termasuk amalan yang harus dilaksanakan. Sebab salah satu syarat sah dalam sholat adalah suci dari hadas dan najis. Hukum toharoh adalah wajib, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Memasuki pembahasan. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih. Tohuro, tuhran, dan toharotan, artinya yaitu suci dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat, wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Menurut syarok, toharoh adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syarok atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Pendidikan jasmani manusia harus disempurnakan dengan pendidikan rohani. Pengembangan daya-daya jasmani seseorang tanpa dilengkapi dengan pengembangan daya rohani akan membuat hidupnya berat sebelah dan kehilangan keseimbangan. Orang yang demikian akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya di dunia, apalagi kalau hal itu membawa perbuatan yang tidak baik. Ia akan menjadi manusia yang merugikan, bahkan membawa kerusakan bagi masyarakat. Selanjutnya, ia akan kehilangan hidup bahagia di akhirat dan akan menghadapi kesengsaraan di sana. Oleh karena itu, pengembangan potensi roh atau kesucian dalam diri manusia amatlah penting, mendapat latihan sebagaimana badan juga mendapat latihan. Dalam Islam, ibadahlah yang memberikan latihan rohani yang diperlukan manusia. Hal ini juga yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Semua ibadah yang ada dalam Islam seperti saat sholat, puasa, zakat, itu bertujuan untuk membuat roh manusia supaya senantiasa tidak lupa kepada Tuhan, bahkan senantiasa dekat kepadanya. Keadaan senantiasa dekat pada Tuhan sebagai zat yang maha suci dapat mempertahankan kesucian seseorang. Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal yang sangat mendasar yang paling utama harus diperhatikan dan patut diketahui dan dilaksanakan ialah kebersihannya. Kebersihan dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Anjuran tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan dan kesucian banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang diarahkan bagi kebahagiaan hidup. Usaha-usaha yang menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pekarangan rumah, termasuk bak mandi, bak wudhu, tempat belajar, dan yang paling utama adalah menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang tidak kalah pentingnya ialah menjaga kebersihan badan dan pakaian, karena seseorang dapat dikatakan bersih apabila dapat menjaga kebersihan badan dan pakaiannya. Beberapa macam toharoh, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil,
mandi untuk menghilangkan hadas besar, serta tayamum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Toharo pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharo, mustahil akan terwujud ibadah yang sah karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci, atau dalam peribahasanya yaitu toharoh wa nadhofah, untuk mencapai kesempurnaan. Menurut Daud Ad-Dohiri mengatakan bahwa air yang terkena najis, baik air mengalir maupun diam, atau dalam bahasanya yaitu tenang, apabila air tersebut tidak mengalir dan najisnya dapat dilihat dengan mata, selain bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dan terjadi perubahan salah satu sifat air tersebut, maka air itu dihubungi najis, yang dalam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya air hukumnya suci. Sesuatu apapun yang tidak dapat menajiskan air tersebut kecuali rasa dan baunya berubah. Ada beberapa pernyataan yang sudah sangat populer di tengah-tengah masyarakat, namun sebenarnya masih perlu mendapatkan penelitian dan pencermatan yang mendalam, yaitu pernyataan an-nadhofatu minal iman, yang artinya kebersihan bagian dari keimanan. Ungkapan kata di atas sangat populer sehingga pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai media penyiaran seperti baliho, baik cetak maupun elektronik, pamflet maupun poster. Banyak juga juru dakwah, penghutbah, sambutan-sambutan dari para pejabat yang mengutip pernyataan ini dan menjadikannya sebagai dalil akli. Pembahasan yang kedua yaitu tata cara toharoh. Menurut mazhab Abu Hanifah, najis dapat dihilangkan dengan benda cair yang dapat menghilangkan najis, juga dapat dihilangkan dengan benda-benda padat. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i hanya membolehkan kita membersihkan najis hanya dengan air, bahwa tidak dapat menghilangkan najis melainkan dengan air. Telapak sepatu yang terkena najis harus dibersihkan dengan air, dan najis yang mengenai tanah pun juga harus dibersihkan dengan air dengan cara menuangkan air ke atasnya. Ini adalah macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh terbagi menjadi dua. Ada toharoh maknawiyah, yang kedua adalah toharoh hissiyah. Yang pertama, toharoh maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti riya, iri, dengki, atau hal lainnya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum melakukan toharoh hissiyah, orangnya harus lebih dulu toharoh maknawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dan dari sifat syirik. Yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta bertayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, dan batu, atau benda padat lainnya seperti daun atau tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Tapi tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Jenis-jenis air untuk toharoh. Jenis air untuk toharoh juga memang tidak sembarangan, karena harus yang turun dari langit atau keluar dari bumi, serta belum pernah dipakai bersuci. Antara lain jenis air untuk toharoh yaitu yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air telaga. Memasuki pada pembahasan yang terakhir yaitu hikmah toharoh. Adapun beberapa hikmah mengetahui toharoh ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan semua bau busuk yang menjadikan tidak nyaman. Yang kedua, supaya tubuh segar dan jiwa bersemangat. Yang ketiga, mensucikan diri dari hadas dan
najis. Nah, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melakukan suatu ibadah. Dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Nah, sudah selesai semua pembahasan mengenai bab toharo ini. Berakhirlah juga pertemuan kita di dalam kelas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.